Oke, baik teman-teman semua. Kali ini akan saya bahas mengenai bagaimana kita menggunakan AI ya, atau Artificial Intelligence. Nah, AI ini sangat bermanfaat buat kita untuk belajar secara mandiri, tapi bukan untuk terus bertanya terus-menerus ya. Tapi kita belajar untuk melakukan pengecekan terhadap apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, misalnya kita menjawab suatu soal, menjawab suatu permasalahan, kita bisa mengecek jawaban itu ke AI. Atau kalau kita misalnya memang tidak bisa sama sekali ya kita coba mencari jawabannya di AI juga bisa ya. Hanya saja AI ini macam-macam, ada ChatGPT, ada apalagi yang dari Google Bard dan sebagainya, di mana kemampuannya masing-masing. Sehingga kita juga perlu ngecek kembali ke apa namanya buku atau pengetahuan kita terhadap jawaban-jawaban yang ada, tidak serta-merta kita ambil begitu saja. Oke, nah sebagai contoh misalnya kita buka oke kita buka ChatGPT misalnya. ChatGPT. Oke. Ini ya. Ada OpenAI, kita pilih ChatGPT. Bagi yang belum daftar, login pakai Google bisa, pakai nomor bisa ya, pakai email Google. Langsung bagi yang sudah nanti akan langsung tampilannya ke ChatGPT seperti ini. Nah, di sini kita mau tanya apa? Misalnya eh, apa misalnya? Misalnya tentang pertempuran 10 November. Proses pertempuran pokoknya. Oke, jadi kita tuliskan perintahnya di sini dalam bahasa apa saja dia bisa, ya. Maka kita klik. Oke, nah pertempuran 10 November adalah peristiwa penting bagi masyarakat Indonesia. Latar belakangnya ini ada, dituliskan ya. Proses pertempuran terjadi di markas. Ini tokoh-tokohnya ada Kolonel Supriyadi, Bung Tomo, Jenderal Spur, Panglima militernya. Pertempuran ini momen penting. Oke, ini contoh sejarahnya seperti ini untuk pelajaran sejarah. Misal lagi misalnya apa ya, PPKN misalnya. Karena dari 45 milenium kedua misalnya jelaskan. Oke, maka kita akan mendapatkan jawaban oke. Pembukaan undang-undang jelas kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, maksudnya kemerdekaan hak segala bangsa menegaskan bahwa nah, inilah beberapa kemampuan atau manfaat dari ChatGPT yang bisa kita pakai, kita gunakan. Ya, teman-teman ya. Matematika bisa enggak? Bisa saja. Misalnya apa? Soal apa ini? Oh, perpangkatan misalnya. Sederhanakan untuk pangkat 2 pangkat jangan lupa tanda pangkat adalah menggunakan topi ya. 2 pangkat 3 dikali kalinya menggunakan bintang 2 pangkat 6 misalnya. 2 pangkat 4 misalnya. Enter. Oke, maka diperoleh. Nah, untuk 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 4. Sehingga menjadi 2 pangkat 7. Ekspresi tersebut dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 7.
Oke, jadi kita bisa belajar mengecek apapun bentuknya di dalam atau dengan menggunakan ChatGPT ini, selain pengetahuan-pengetahuan umum dan yang lainnya. Nah, inilah salah satu bentuk fungsi dari ChatGPT. Atau misalnya kita mau cari yang tentang apa ya? Olahraga misalnya. Jelaskan teknik menendang bola pada permainan sepak bola. Kita enter. Oke, nah ini teknik menendang bola ada dengan bagian dalam, ada dengan bagian luar. Dijelaskan teknik ini digunakan kerincahan. Nah, bagian bawah, bagian atas kaki. Oke. Nah, itu berbagai macam pembelajaran yang ada. Tapi ingat sekali lagi, eh, bukan berarti kita menanyakan semuanya ke ChatGPT, ya. Karena kalau kita tanyakan ke Google, kita kan harus mencari-cari itu. ChatGPT kita sudah memperoleh jawabannya, tapi ingat, jika dirasa ragu-ragu, kita harus mencari pembandingnya juga. Oke, demikian tadi sedikit ya pembahasan mengenai memanfaatkan ChatGPT untuk belajar secara mandiri atau belajar secara sendiri ya untuk ngecek jawaban lah, ngecek jawaban yang sudah kita peroleh seperti itu. Berlaku untuk matematika, bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia juga bisa misalnya sebuah ringkasan ya, cari sebuah artikel misalnya, kemudian untuk meringkas, maka nanti dia juga bisa mendapatkan ringkasannya. Ya, oke, itu aja ya teman-teman sementara. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.